Pooled cross-section merupakan gabungan dari data cross-section yang dilakukan untuk memperbanyak jumlah observasi dan tidak mempedulikan apakah setiap data cross-section-nya memiliki variabel yang sama antar tahunnya atau tidak. Kemudian, pooled cross-section ini juga bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu dampak dari sebuah kebijakan karena terdiri dari dua data cross-section yang berbeda, yaitu sebelum dan sesudah dilakukannya suatu kebijakan. Seperti yang kita tahu bahwa data cross-section merupakan sebuah pengamatan pada sekumpulan variabel dalam periode tertentu pada suatu individu ataupun entitas. Nah, entitas di sini bisa berarti pada individual, rumah tangga, ataupun perusahaan. Sehingga contoh dari data cross-section bisa berupa yaitu data jumlah siswa SMA di Kota Semarang pada tahun 2019. Sehingga ketika terdapat dua atau lebih data cross-section yang bisa terdiri atas periode 1 dan periode 2, maka ketika digabungkan bisa membentuk sebuah data pooled cross-section. Contohnya adalah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, misalkan terdapat data jumlah siswa SMA di Kota Semarang pada tahun 2019. Kemudian ada juga data jumlah siswa SMA di Kota Semarang pada tahun 2020. Nah, ketika kedua data tersebut digabungkan dan tidak mempedulikan apakah variabel yang digunakan sama antar tahunnya, maka bisa membentuk sebuah data pooled cross-section. Maka dari itu, ketika jumlah variabel pada data cross-section periode pertama sebesar N1 dan jumlah variabel pada data cross-section periode kedua sebesar N2, maka jumlah variabel pada data pooled cross-section adalah sebesar N1 plus N2. Kemudian ada beberapa cara untuk mengolah data pooled cross-section. Yang pertama adalah dengan mengestimasi data pooled cross-section, yaitu data yang sudah digabungkan dengan meregresi variabel dependen terhadap variabel independennya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mengestimasi setiap data cross-section pada setiap tahunnya secara terpisah. Dan cara yang ketiga adalah dengan menggabungkan data cross-section dan memperbolehkan koefisien dari beberapa variabel bervariasi antar waktu. Nah, hal ini disebut juga sebagai a special case of structural change. Di sini kita bisa menggunakan time dummy. Apabila kita memiliki dua periode, maka kita akan memiliki variabel dummy yang bernilai 1 untuk periode kedua dan bernilai 0 untuk periode yang pertama. Nah, kemudian time dummy ini akan dimasukkan ke dalam model dengan interaksikan setiap variabel X dengan variabel dummy-nya, sehingga bentuk persamaannya akan menjadi seperti berikut, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambahkan dengan delta 0 dikalikan dengan variabel dummy-nya ditambahkan dengan B1 X1. Lalu bagaimana jika kita memperbolehkan semua koefisiennya bervariasi antar waktu? Jadi caranya sama, adalah dengan menginteraksikan setiap variabel X dengan variabel dummy-nya, sehingga bentuk persamaannya akan menjadi seperti berikut, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah delta 0 dikalikan dengan dummy variabelnya ditambah B1 X1 ditambah delta 1 dikalikan dengan dummy variabelnya dikalikan dengan X1 ditambah B2 X2 ditambah dengan delta 2 dikalikan dengan dummy variabelnya dikalikan dengan S2 dan seterusnya. Namun perbedaannya adalah apabila kita hanya ingin melihat variasi pada satu variabel saja, maka kita bisa melihat signifikansinya melalui t-test. Apabila kita ingin melihat semua koefisiennya bervariasi antar waktu, maka kita bisa menggunakan f-test. Selanjutnya, saya dari kelompok 10 akan menjelaskan apa perbedaan dari pooled cross-section dengan panel data. Pada pooled cross-section, kita memiliki dua atau lebih periode waktu yang berbeda. Dan katakanlah kita memiliki populasi individu pada periode 1 dan melakukan random sampling. Kemudian pada periode waktu setelahnya, pada periode 2, kita memiliki populasi yang sama, namun kita melakukan random sampling yang lainnya. Sehingga individu-individu yang dijadikan sampel pada periode 2 ini tidak harus sama atau dapat berbeda dengan yang dijadikan sampel pada periode 1. Sedangkan pada panel data, kita juga memiliki dua atau lebih periode waktu yang berbeda. Lalu katakanlah kita mengambil sampel pada periode 1. Namun yang berbeda adalah pada periode 2, kita memiliki sampel yang terdiri dari individu-individu yang sama yang menjadi sampel pada periode 1. Sehingga untuk mengumpulkan data panel, kita mengikuti atau berusaha mengikuti individu, keluarga, perusahaan,
kota, atau unit apapun itu yang sama sepanjang waktu atau sepanjang periode observasi tersebut. Jadi perbedaan antara pooled cross section dengan panel data adalah dalam dataset pooled cross section terdiri dari observasi sampel yang independen. Kita mengambil sampel yang berbeda dalam periode waktu yang berbeda. Sedangkan dalam dataset panel terdiri dari observasi sampel yang tidak independen. Kita mengambil unit yang sampel yang sama dari waktu ke waktu. Sekian, terima kasih. Jadi, untuk melakukan analisis terhadap data pooled cross-section terdapat beberapa cara. Di antaranya adalah dengan menggunakan pre-post dan simple difference model. Jadi yang pertama adalah simple difference model. Jadi simple difference model ini menunjukkan perbandingan antara kelompok treatment dan kontrol pada tahun yang sama di setiap data cross-section-nya. Jadi di sini kita memisalkan sebuah kasus, yaitu bagaimana dampak dari pemberian vaksin terhadap tingkat kematian akibat COVID-19. Nah, hipotesis yang terbentuk adalah adanya hubungan negatif, di mana semakin meningkatnya pemberian vaksin diharapkan akan menurunkan tingkat kematian akibat COVID-19. Di sini kita juga memiliki dua data cross-section, yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Variabel pemberian vaksin merupakan variabel dummy yang bernilai 1 untuk kelompok yang menerima vaksin dan bernilai 0 untuk kelompok yang tidak menerima vaksin. Sehingga kelompok treatmentnya merupakan kelompok yang menerima vaksin dan kelompok kontrolnya merupakan kelompok yang tidak menerima vaksin. Adapun kebijakan pemberian vaksin ini dilakukan setelah awal tahun 2021. Sehingga dalam kasus ini, jika kita menggunakan simple difference model, kita akan membandingkan bagaimana kelompok treatment, yaitu kelompok yang menerima vaksin, dan kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak menerima vaksin, pada tahun yang sama di setiap data cross-section-nya, yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021 terhadap tingkat kematian akibat COVID-19. Adapun apabila kita menggunakan stata, maka komen yang dapat kita gunakan adalah dengan meregresi variabel dependen terhadap variabel independennya pada setiap masing-masing data cross-section, yaitu pada tahun 2020 dan 2021, di mana variabel independennya merupakan variabel dummy yang bernilai 1 untuk kelompok yang diberikan vaksin dan bernilai 0 untuk sebaliknya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan pre-post. Jadi pre-post menunjukkan perbandingan antara sebelum dan sesudah dilakukannya suatu kebijakan pada kelompok treatment dan kontrol. Nah, masih menggunakan kasus yang sama seperti sebelumnya. Ketika kita menggunakan pre-post, maka kita akan membandingkan bagaimana sebelum dan sesudah dilakukannya kebijakan pemberian vaksin pada kelompok treatment dan kontrol terhadap tingkat kematian akibat COVID-19. Adapun apabila kita menggunakan stata, maka komen yang dapat kita gunakan adalah dengan meregresi variabel dependen terhadap variabel dummy tahun atau year, di mana dalam kasus ini base dummy-nya merupakan tahun 2021 dalam kondisi bernilai 1 apabila kelompok menerima vaksin dan bernilai 0 untuk sebaliknya, yaitu tidak menerima vaksin. Untuk lebih memahami mengenai pooled cross-sectional data, kita akan langsung masuk ke pengaplikasian pooled cross-sectional data menggunakan dua metode yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu metode simple difference dan juga metode pre-post. Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak orang menyerukan isu terkait kesetaraan gender, termasuk dalam dunia kerja. Namun, apakah kesetaraan gender sudah benar-benar diterapkan dalam dunia kerja? Untuk itu, kita dapat mengujinya menggunakan pooled cross-sectional data menggunakan dua metode yang telah disebutkan sebelumnya. Pertama, kita akan mengujinya menggunakan simple difference method terlebih dahulu. Salah satu isu yang dibahas dalam kesetaraan gender di dunia kerja ialah terkait upah. Pertanyaannya adalah, apakah upah antara wanita dan pria dalam dunia kerja sudah setara? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kesenjangan antara upah wanita dan pria semakin mengecil dari tahun ke tahun? Untuk menjawab hal tersebut, dalam analisis kali ini kami menggunakan dataset CPS 7885. Dataset ini merupakan data survei populasi yang diambil pada tahun 1978 dan 1985 yang berisikan variabel yang memuat informasi mengenai tingkat pendidikan, gaji, pengalaman baik wanita dan pria pada tahun 1978 dan 1985. Data ini bersumber dari Current Population Survey
Amerika Serikat yang disusun oleh Profesor Henry dari Princeton University dan juga Waldridge. Analisa kita dapat kita lakukan menggunakan aplikasi Stata. Menggunakan dataset CPS 7885, kita dapat melakukan regresi, di mana meregresi LWedge sebagai dependent variable dengan dummy variable female dengan base female sama dengan 1, dan jangan lupa menambahkan comment if year sama dengan 78 untuk mengetahui perbedaan upah pria dan wanita pada tahun 1978. Dari hasil regresi, hasil koefisien female menunjukkan bahwa gaji wanita lebih rendah 35% pada tahun 1978 dibandingkan gaji pria. Lalu kita melakukan regresi yang sama untuk tahun 1985. Dengan mengganti comment if year sama dengan 85, hasil koefisien female menunjukkan bahwa gaji wanita lebih rendah 23% daripada gaji pria pada tahun 1985. Saya Devri Aldo Romadoni akan menjelaskan interpretasi dari hasil regresi dengan simple difference model. Hasil regresi pertama ketika tahun sama dengan 1978 adalah log weight sama dengan 1,812 dikurangi 0,350 female. Berdasarkan hasil regresi tersebut, kita bisa menginterpretasikan bahwa pada tahun 1978, gaji perempuan lebih rendah 35% dibandingkan dengan gaji laki-laki. Sedangkan hasil regresi kedua ketika tahun sama dengan 1985 adalah log weight sama dengan 2,165 dikurangi 0,231 female. Berdasarkan hasil regresi tersebut, kita bisa menginterpretasikan bahwa pada tahun 1985, gaji perempuan lebih rendah 23% dibandingkan dengan gaji laki-laki. Berdasarkan hasil dari kedua regresi tersebut yang menggunakan simple difference model, terlihat bahwa kesenjangan gaji antara perempuan dan laki-laki semakin mengecil pada tahun 1985 dibandingkan dengan tahun 1978. Namun kita tidak bisa memastikan apakah penyebab dari penurunan kesenjangan gaji ini. Apakah disebabkan oleh peningkatan gaji perempuan atau disebabkan oleh faktor lain. Selain itu, simple difference model ini juga disebut sebagai a naive approach, karena hanya melihat perbedaan dari satu tahun dengan tahun lainnya. Dan kelemahannya adalah hubungan kausalitas yang dihasilkan masih lemah ketika melakukan regresi secara parsial. Oleh karena itu diperlukan model lain yang dapat menjelaskan secara lebih jelas, yakni Prevost model. Hasil analisis dengan simple difference model menunjukkan bahwa kesenjangan upah antara pria dan wanita semakin menurun dari tahun ke tahun. Namun, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah mengecilnya kesenjangan upah antara pria dan wanita disebabkan karena kenaikan upah wanita dari tahun ke tahun? Atau karena upah pria yang menurun dari waktu ke waktu? Hal tersebut memang tidak bisa diketahui jika dengan menggunakan simple difference model saja. Tetapi, kita bisa menggunakan model lain untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu dengan menggunakan Prevost model. Seperti telah dijelaskan di awal, Prevost model dapat menjelaskan mengenai perbandingan upah di tahun 1978 dan 1985 untuk kelompok kontrol atau treatment. Dalam hal ini adalah kelompok male dan female. Bagaimana cara mengetahuinya? Let's go to Stata. Berikut adalah langkah-langkah di Stata untuk membuat Prevost model. Kita masih menggunakan dataset seperti sebelumnya, yaitu CPS 7885. Kemudian, untuk melakukan regresi, kita menggunakan log weight sebagai dependent variable dan dummy variable tahun dengan base year 1978 sebagai independent variable. Lalu, kita menggunakan comment if untuk kelompok female, berarti if female sama dengan 1. Untuk kelompok male, kita menggunakan comment regresi yang sama, yaitu log weight sebagai dependent variable dan dummy variable year dengan base year 1978 sebagai independent variable. Yang berbeda adalah comment if female-nya untuk kelompok male adalah 0.
Kemudian, ini adalah hasil regresi dari komen yang telah kita buat tadi. Hasil regresi ini menjawab 2 pertanyaan di awal mengenai kenaikan upah antara pria dan wanita, yaitu baik wanita dan pria sama-sama mengalami kenaikan upah walau dengan persentase yang berbeda. Untuk interpretasi lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya Aldo. Baik, saya akan menjelaskan kembali mengenai interpretasi dari hasil regresi ketika menggunakan pre-post model. Hasil regresi pertama ketika female sama dengan 1 atau dalam hal ini perempuan adalah log weight sama dengan 1,462 ditambah 0,471 tahun 85. Berdasarkan hasil regresi tersebut, kita bisa menginterpretasikan bahwa gaji perempuan pada tahun 1985 lebih tinggi 47% dibandingkan dengan tahun 1978. Sedangkan hasil regresi kedua ketika female sama dengan 0 atau dalam hal ini laki-laki adalah log weight sama dengan 1,812 ditambah 0,352 tahun 85. Berdasarkan hasil regresi tersebut, kita bisa menginterpretasikan bahwa gaji laki-laki pada tahun 1985 lebih tinggi 35% dibandingkan dengan tahun 1978. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa penurunan kesenjangan gaji antara perempuan dan laki-laki pada periode tahun tersebut ini disebabkan oleh persentase peningkatan gaji perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase peningkatan gaji laki-laki. Selain itu, kami juga melakukan studi literatur untuk melengkapi hasil regresi yang telah kami lakukan. Berdasarkan jurnal yang berjudul Changes in the Male or Female Wage Gap yang ditulis oleh Alison J. Wellington pada tahun 1993, ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kesenjangan gaji antara perempuan dan laki-laki di Amerika Serikat pada tahun 1976 hingga tahun 1985. Hasil tersebut juga sesuai dengan studi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Bond and Johnson pada tahun 1989 dan Smith and Ford pada tahun 1984, yang menunjukkan bahwa gaji perempuan ini meningkat relatif terhadap gaji laki-laki sejak tahun 1980-an. Hasil dari estimasi tersebut menunjukkan bahwa proporsi penghasilan per jam perempuan kulit putih terhadap laki-laki kulit putih di Amerika Serikat ini mengalami peningkatan dari 0,61 pada tahun 1976 menjadi 0,65 pada tahun 1985. Selain itu, di dalam jurnal ini juga dijelaskan mengenai beberapa faktor yang kemungkinan menyebabkan penurunan kesenjangan gaji pada periode tahun tersebut. Yang pertama adalah peningkatan pengalaman dan keahlian dari tenaga kerja perempuan karena ada pelatihan. Yang kedua adalah peningkatan produktivitas perempuan. Dan yang ketiga adalah peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan yang bekerja secara full-time dari yang sebelumnya part-time. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang analisis full cross section menggunakan metode difference indifference atau DID. Agar lebih mudah dalam menjelaskannya, kita ambil contoh kasus menggunakan dataset Fertil 1 dari Woolrich. Katakanlah dari tahun 1972 hingga 1982 terjadi perkembangan dalam dunia pendidikan. Antara tahun 72 dengan tahun 82 tersebut, kita ingin mencari tahu apakah dalam perkembangan pendidikan tersebut terdapat efek terhadap tingkat pendidikan atau lama bersekolah suatu individu jika individu tersebut memiliki ras kulit hitam. Dengan hipotesis bahwasanya individu yang berkulit hitam dalam perkembangannya selama 10 tahun dari tahun 72 hingga 82 tersebut memiliki lama bersekolah yang lebih rendah daripada yang non-hitam. Menggunakan data dari Woolrich yaitu dataset Fertil 1, kita memiliki dua cross section. Cross section yang pertama adalah 1972 dan cross section yang kedua adalah tahun 1982. Dari 2 tahun itu kita mendapatkan perkembangan dunia pendidikan selama 10 tahun tersebut. Nah, untuk menjawab studi kasus ini, kita akan menggunakan metode difference indifference atau DID. Bagaimanakah metode DID itu? Akan dibahas oleh teman saya berikut ini.
Sekarang kita akan membahas mengenai difference indifference atau bisa kita sebut dengan DID. Difference indifference atau DID merupakan suatu metode yang membandingkan perubahan outcome dari waktu ke waktu antara treatment group dan control group. Treatment group merupakan kelompok yang mendapat perlakuan atau treatment, sedangkan control group merupakan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan atau treatment. Data yang biasa digunakan dalam DID adalah data pooled cross-section dan data panel. DID ini dapat kita gunakan untuk menganalisis dampak dari suatu kebijakan. Selanjutnya, kita akan membahas model dari DID. Sebelumnya, kita misalkan, treat adalah treatment group, control adalah control group, pre adalah periode 1 atau periode sebelum adanya treatment, dan post adalah periode 2 atau periode setelah adanya treatment. Model persamaan DID adalah sebagai berikut. Y subscript IT sama dengan beta 0 plus beta 1 treat plus delta 0 post plus delta 1 treat subscript S post subscript T plus U subscript IT. Di mana treat merupakan dummy variable yang bernilai 1 untuk treatment group dan bernilai 0 untuk control group. Sedangkan post merupakan dummy variable yang bernilai 1 untuk periode 2 atau post period dan post bernilai 0 untuk periode 1 atau pre-period. Lalu bagaimana cara menginterpretasikan persamaan tersebut? Kita akan membagi ke dalam 4 kondisi. Pertama, kondisi control group sebelum adanya treatment atau pada pre-period. Maka nilai treat sama dengan 0 dan nilai post sama dengan 0. Lalu kita substitusikan nilai 0 untuk treat dan nilai 0 untuk post, sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan beta 0. Jadi, perubahan yang terjadi pada control group pada periode pertama atau sebelum adanya treatment yaitu sebesar beta 0. Kedua, yaitu kondisi control group setelah adanya treatment atau pada post period. Maka, nilai treat sama dengan 0 dan nilai post sama dengan 1. Sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan beta 0 plus delta 0. Jadi, perubahan yang terjadi pada control group pada periode kedua atau setelah adanya treatment yaitu sebesar beta 0 plus delta 0. Ketiga, yaitu kondisi treatment group sebelum adanya treatment atau pada pre-period. Maka, nilai treat sama dengan 1 dan nilai post sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan beta 0 plus beta 1. Jadi, perubahan yang terjadi pada treatment group pada periode pertama atau sebelum adanya treatment yaitu sebesar beta 0 plus beta 1. Keempat, yaitu kondisi treatment group setelah adanya treatment atau pada post period. Maka nilai treat sama dengan 1 dan nilai post sama dengan 1. Sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan beta 0 plus beta 1 plus delta 0 plus delta 1. Jadi, perubahan yang terjadi pada treatment group pada periode kedua atau setelah adanya treatment yaitu sebesar beta 0 plus beta 1 plus delta 0 plus delta 1. Lalu, jika kita memasukkan 4 kondisi tadi ke dalam suatu tabel, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk estimasi efek dari DID tercermin pada kolom kanan bawah, yaitu sebesar delta 1. Sehingga dapat diinterpretasikan perbedaan antar waktu, yaitu antara periode waktu 1 dan periode kedua, antara control group dan treatment group, yaitu sebesar delta 1. Selanjutnya kita akan membahas issues with DID estimation yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang akan muncul apabila kita menggunakan metode difference indifference. Yang pertama adalah kita harus menghold asumsi, yaitu parallel trend assumption. Nah, apabila kita menggunakan two-period model, permasalahan yang berpotensi untuk muncul ialah bahwa control group dan treatment group, tren dari grafiknya bisa jadi akan berbeda. Nah, pada grafik yang akan saya bahas setelah ini, kita mengasumsikan bahwa grafik dari kedua grup akan berbentuk paralel. Namun, bisa jadi grafik dari control group akan lebih curam dibandingkan grafik dari treatment group dan vice versa. Contohnya ialah ketika rumah yang berada dekat dengan tempat pembuangan sampah
harganya menurun lebih cepat dibandingkan rumah yang jauh dengan tempat pembuangan sampah. Nah, pada kasus ini, kedua grafik bentuknya akan menjadi non-paralel, dan hasil estimasi yang kita miliki akan menjadi bias. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, yang dapat kita lakukan adalah dengan mencari control group yang baru atau mencari data dengan tahun yang lebih banyak. Jadi diusahakan setidaknya kita mendapatkan data dari 2 tahun sebelum adanya program yang diimplementasikan. Seperti misalnya program diimplementasikan tahun 2010. Nah, sebaik mungkin itu kita mendapatkan data dari tahun 2008 supaya grafiknya menjadi paralel nantinya. Kemudian, ada beberapa asumsi lain yang harus di-hold apabila menggunakan DID, supaya hasil estimasi kita tidak bias, yaitu yang pertama adalah tidak adanya korelasi antara variabel-variabel yang tidak kita observasi atau unobserved variables dengan treatment variabel. Ini merupakan standard assumption dari DID. Yang kedua, tidak adanya korelasi antara unobserved variables dengan variabel-variabel before and after. Dan yang terakhir adalah tidak adanya korelasi antara unobserved variables dan bagaimana tren sebenarnya, atau yang tadi sudah kita bahas, yang dinamakan parallel trend assumption. Ini merupakan asumsi yang paling penting. Selanjutnya, apa yang akan terjadi apabila parallel trend assumption tidak terpenuhi? Pertama-tama, counterfactual adalah tren dari comparison group. Perlu diingat lagi mengenai asumsi parallel trend assumption ya. Nah, selanjutnya, grafik dengan titik hijau adalah comparison group dan grafik dengan titik merah adalah treatment group. Nah, dapat kita lihat comparison group grafiknya bergerak lebih lambat dibandingkan treatment group. Maka, apa yang akan terjadi dengan counterfactualnya? Nah, apabila kita tetap menggunakan DID, hal yang akan terjadi adalah estimated impact yang akan kita dapatkan akan menjadi lebih tinggi dibandingkan true impact-nya. Nah, pada kasus ini, kesimpulannya adalah kita tidak akan bisa mengidentifikasi counterfactualnya secara tepat. Nah, karena itu kita harus menggunakan suatu asumsi, yaitu bahwa estimasi DID pasti akan lebih tinggi hasilnya dibandingkan kenyataannya atau true impact-nya. Baik, selanjutnya kita kembali ke contoh studi kasus. Pada contoh studi kasus yang sempat kita singgung di awal tadi, maka treatment group adalah orang-orang ras kulit hitam dan control group adalah yang non-hitam. Model persamaan untuk kasus tersebut adalah EDAC subscript IT sama dengan delta 0 plus delta 0 Y82 subscript T plus beta 1 black subscript I plus delta 1 Y82 subscript T black subscript I plus U subscript IT. Nah, setelah kita jalankan perintah dalam stata untuk kasus ini, kita dapatkan persamaan estimasi yaitu EDACAT sama dengan 12,24 plus 1,07 Y82 min 1,09 black dan plus 0,64 Y82 black. Dengan 12,24 adalah perubahan EDAC pada control group yaitu non-black pada periode pertama atau tahun 72 atau sebelum treatment. 12,24 plus 1,07 sama dengan 13,31 adalah perubahan pada control group non-black pada periode kedua atau tahun 82 setelah treatment. Dan min 1,09 dikurangkan ke 12,24 menghasilkan 11,15 adalah perubahan pada treatment group yaitu black pada periode pertama tahun 72 atau sebelum treatment. Dan 12,24 minus 1,09 plus 1,07 plus 0,64 atau dijumlahkan semuanya sama dengan 12,86 adalah perubahan pada treatment group atau black pada periode kedua tahun 82 atau setelah treatment. Dari kasus tersebut kita simpulkan bahwa perbedaan EDAC antara periode 1 dan 2 atau tahun 72 dan 82 antara black dan non-black ada sebesar 0,64 tahun. Dengan demikian juga dapat dikatakan orang ras kulit hitam pada tahun 82 tidak terlalu berselisih perbedaan lama bersekolahnya antara 82 dengan 72 dengan orang yang non-hitam. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.